Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggita Dasa Fitri. Prodi Akuntansi Sore, saya ingin mengumpulkan tugas ujian tengah semester dengan judul Landasan, Ruang Lingkup, dan Objek Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama adalah landasan pendidikan kewarganegaraan. Dasar diselenggarakannya perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa merupakan hal yang fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Pembentukan karakter dan kepribadian bangsa ini harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dapat dikatakan bahwa landasan utama pelaksanaan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila yang sekaligus merupakan landasan filosofis. Lebih lanjut, landasan pendidikan kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis. Yang pertama adalah landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia antara lain. Yang pertama, ada perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajah. Pangeran Diponegoro, Untung Suropati, Imam Bonjol, Hasanuddin, dan Cut Nyadin. Yang kedua, ada pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa sebagai wujud kebangkitan nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, masyarakat sebagai perwujudan kebangkitan nasional. Yang ketiga, ada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai perwujudan tekad dan semangat pemuda untuk bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang keempat, pada masa penjajahan Jepang, para pemuda mempersiapkan untuk mendirikan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, ada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Yang keenam, perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan untuk menghadapi Belanda yang ingin menjajah dan menguasai kembali Indonesia. Yang ketujuh, perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penyelewengan, dan separatis. Yang kedua ada landasan yuridis. Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan meliputi. Yang pertama, ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22 Ayat 3, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1, 3, dan 5. Pasal 27 Ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 Ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 31 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan mengunjungi tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang kedua ada keputusan Mendikbud dan Menhankam nomor 06 1 U atau 1985 dan Kep 002 nomor 2 1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah kewirausahaan atau kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum MKDU pada semua perguruan tinggi di Indonesia. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan membela negara dan pendidikan kewirausahaan termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebut bahwa kurikulum pendidikan
tinggi wajib membuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang keempat, Keputusan Dirjen Dikti nomor 267, Dikti Kep 2 tahun 2000 tentang menyempurnakan GBPP mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan. Keputusan Dirjen Dikti nomor 38, Dikti Kep tahun 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Keputusan Dirjen Dikti nomor 43 Dikti Kep tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Menurut keputusan Dirjen Dikti nomor 43 Dikti Kep tahun 2006, visi pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembang dan penyelenggaraan program studi, guna mengantar mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realita yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, keadaban, kemanusiaan, cinta tanah air, dan bangsanya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Yang kedua ada ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Ada 9 pengajaran pendidikan kewarganegaraan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada pengantar pendidikan kewarganegaraan antara lain latar belakang, kompetisi, ruang lingkup, hakikat, dan landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, antara lain pengertian hakikat unsur-unsur serta kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan geostrategi Indonesia. Yang ketiga, ketahanan nasional dan geostrategi Indonesia antara lain adalah pembahasan tentang landasan, pengertian, asas, dan ciri ketahanan nasional Indonesia, serta pendekatan Gatra perwujudan ketahanan nasional. Yang keempat, integrasi nasional antara lain membahas tentang pengertian integrasi nasional, permasalahan globalisasi, multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, identitas nasional Indonesia antara lain membahas tentang pengertian identitas nasional, karakter bangsa, dan wujud-wujud identitas nasional. Isi arti sila-sila Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, hak dan kewajiban warga negara antara lain pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban landasan filosofis, hak asasi, macam-macam hak warga negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara. Yang ketujuh ada demokrasi di Indonesia antara lain membahas tentang pengertian demokrasi dan prinsip-prinsip umum demokrasi, prinsip dasar filsafat dan aspek mekanis demokrasi Pancasila, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang kedelapan ada konsep negara dan konstitusi. Antara lain pembahas tentang perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang kesembilan ada otonomi daerah, serta good dan client governance, antara lain membahas tentang pengertian implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, hambatan pencegahan korupsi, dan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional. Yang ketiga ada objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Syarat ilmiah sebuah ilmu harus memiliki 4 hal, yaitu memiliki objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Pencipta ilmu diawali dengan penelitian. Di dalam penelitian itu, manusia mengkaji dan membahas tentang fenomena atau gejala empiris yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia. Objek ini kemudian dikelola melalui suatu metode yang bersifat rasional, kemudian disusun secara sistematis yang terdiri atas berbagai macam bagian yang memiliki kedudukan sendiri, namun berhubung satu dengan yang lain
dalam suatu sistem. Kebenaran yang dihasilkan adalah kebenaran yang bersifat universal, yang artinya dapat diterima oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja. Dalam hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan, maka yang dijadikan objek baik objek material maupun formal sebagai berikut. Objek material adalah bidang sasaran atau bahan yang dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan untuk membahas objek material tersebut. Adapun objek material pendidikan kewarganegaraan adalah eksistensi warga negara dan dinamiknya dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian bernegara Indonesia. Objek material ini menjadi bagian penting dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Objek formal pendidikan kewarganegaraan berhubungan dengan dimensi sistem ketenaganegaraan yang menekankan pada hubungan antara warga negara dan negara. Hubungan fungsional tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban negara maupun hak dan kewajiban warga negara. Objek formal ini tampak dari materi kajian mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Wawasan Nusantara, ketahanan nasional, identitas nasional, integrasi nasional, dan demokrasi. Yang terakhir ada rangkuman. Landasan pendidikan keluarga negaraan terdiri dari landasan historis dan landasan yuridis. Landasan historis mencakup perjuangan bangsa Indonesia dimulai dari para pahlawan nasional yang berangkat dari daerah masing-masing untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Kebangkitan untuk mendirikan negara bangsa dihadirkan Budi Utomo pada awal abad ke-20 yang kemudian mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Perjuangan untuk mengisi pembangunan dan penegakan negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan urgensi untuk dilakukan generasi saat ini maupun yang akan datang. Landasan yuridis terdiri dari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undang lainnya, terutama yang berisi tentang pertahanan dan keamanan negara maupun pendidikan kepribadian, dari pendidik karakter di perguruan tinggi. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan mencakup 9 poin yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci pada modul dan kegiatan belajar selanjutnya. Sebagai kajian ilmiah, maka pendidikan kewarganegaraan memiliki objek studi. Objek studi pendidikan kewarganegaraan terdiri atas objek material dan objek formal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.